kepala desa yang melanggar hukum, tidak bekerja dengan baik, menyimpangkan anggaran secara berlebihan, pasti akan kami proses. Jawabannya enggak, itu ada tuh, ada PAD-nya ada tuh. Hanya bendahara di Kabupaten Pandeglang. Lapor Jenderal 700 kepala desa. Dana desa naik korupsi ikut meroket. Seorang kepala desa di Kecamatan Bayombong, Garut, Jawa Barat ditahan kejaksaan pada hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Ini gila semeton ya. 700 kepala desa di Jawa Barat tertangkap begitu ya, korupsi. Ini nilai jumlah yang luar biasa begitu semeton ya, luar biasa besar. Ini sih bukan korupsi satu orang, tapi bukan berjamaah juga, tapi merakyat semeton ya, 700 loh ya, 700 kepala desa. Tapi yang menarik semeton ya, ada laporan kemarin yang salah satu kepala desanya juga yang jadi kepala desa ada ayahnya, terus bendaharanya anaknya begitu. Waktu ditanya tidak ada masalah begitu. Ya wajar karena anaknya ditanya. Tapi yang menarik juga adalah pernyataan dari Kang Deddy. Ini berarti semeton terasi ya, bagaimana videonya? Ini dia. Kepala desa tidak akan dilapor-laporin, tidak bisa. Kepala desa yang melanggar hukum, tidak bekerja dengan baik, menyimpangkan anggaran secara berlebihan, pasti akan kami proses. Dia pun aib ulek sa Jawa Barat wae kapapal muanya sia ti bangsa desa mapai tiap RW teu kapapal. Sia teh muanya sia ulin ke belah ditu kabeuring, ulin ke belah ditu kabeuring. Muanya sia di RW sia runtah teu kapanggih sia, susukan teu kapanggih. Gas, ayeuna sing aralu jadi kepala desa na. Saya tidak akan memberikan jaminan kepala desa tidak akan dilapor-laporin, tidak bisa. Kepala desa yang melanggar hukum, tidak bekerja dengan baik, menyimpangkan anggaran secara berlebihan, tegang banget nangkapnya. Proses Pak Desi, proses kepala desa yang tidak, tetapi seluruh proses itu kami akan membuat mekanisme, yaitu setahun anggaran auditnya sudah selesai dilakukan sehingga kerugian negaranya terbaca, dan apabila kerugian negaranya masih di bawah ambang batas wajar di bawah 200 juta segera dikembalikan ke kas daerah, biasanya 60 hari kerja. Ya kan Pemda Desa Ruak itu bener tuh kan 60 hari kerja kembalikan ke kas negara. Setelah itu baru proses pidana atau dibuat TGR, hutang yang harus dibayarkan. Ya asal niatna halus teu kudu sieun. Kepala desanya ditanya, Pak bener nggak ini Pak, dananya begini Pak, ininya ke sini Pak, larinya ke sini Pak, rinciannya begini Pak. Jawabannya enggak, itu ada tuh, ada PAD-nya ada tuh, silakan dilihat. Oh iya percaya, oh bener tuh rakyat ya, jujur, amanah ya, nggak korupsi. Dilihat dong Pak di lapangan Pak. Kalau misalkan yang bersangkutan yang ditanya, ya pasti bilangnya enggak Pak. Berarti kalau kayak gitu masyarakat percuma dong ya, masyarakat ya percuma dong. Kita keluar-keluar, kita kasih tahu nih ada yang nggak beres di sini. Terus bapak yang di atas nanyain ke bapak yang di bawah ya, bener nggak ini nggak itu enggak. Terus ya udah disampaikan ke masyarakat, enggak kok. Baik kok, begitu Pak. Ya sudah, saya jadi kuwu lah. Habis itu saya korupsi, dan setelah itu saya minta diaudit, dan diaudit saya bilang enggak, saya bagus kok, kinerja saya bagus kok. Pak, orang bagus itu Pak diakui Pak, bukan mengakui. Seorang wanita dari Indramayu bernama Nara dengan berani melaporkan dugaan korupsi dana desa oleh kepala desa tempat dia tinggal kepada Bupati Indramayu Luki Hakim. Yang kerennya, Nara melaporkan hal itu dari media sosialnya yang viral Kamis 11 September 2025. Nara menyebut kepala desa dan keluarganya menyelewengkan dan mengkorupsi dana desa. Luki Hakim sebagai bupati pun langsung komen dan bertanya lokasi desa tersebut. Nara menulis desa yang dimaksud adalah Desa Rancamulya, Kecamatan Gabus Sewetan, Indramayu. Banyak netizen khawatir bakal ada apa-apa sama Nara. Nara pun menyebut dia pasti akan diintimidasi oleh Kades dan keluarganya akibat statementnya ini. Kalian ada pendapat guys? Silahkan komen. Kang Deddy, Pak Luki, ini ada di suatu desa ya, bapaknya jadi kepala desa, anaknya jadi yang pegang BUMDes, menantunya jadi sekdes. Terus ada anak yang lainnya bilang silakan aja diaudit katanya, nggak bakalan kena
katanya begitu Pak. Padahal memang dana desa pun tidak transparan, tidak ada jadinya apapun untuk desanya gitu ya. Anaknya nantangin Pak, pendukungnya petantang petenteng. Kalau misalkan Pak Luki notice video saya, boleh dong Pak, Bapak nih main-main ke desa tersebut Pak ya. Ini beneran Pak, nantangin banget, keburu mereka pada lengser Pak ya. Kan bentar lagi lengser nih ya. Petantang petenteng banget Pak, sumpah. Terima kasih ya Pak Luki Hakim dan Kang Deddy, semoga notice video saya. Semoga saya aman hidupnya, tidak diteror. Hai teman-teman, saya sekarang sudah bersama Bapak Saifuddin, Wakil Bupati Indramayu. Sama Wakil Terima Bupati. kasih Bapak Ya. karena Wakil sudah Kepala Desa. mendengarkan Cerita. mendengarkan rakyat berbicara. Oke. Sehingga sekarang jalan saya sedang dicor Bapak. Oke, makasih ya Mbak ya. Iya. Ini teman saya, ini sahabat saya nih. Terima kasih. Tapi bukan mantan saya. Datang ke sini di kantor kami, di kantor DPD, di kantor Wakil Bupati. Tadi cerita banyak mengenai suka duka, cerita manis, cerita pahit juga. Sebagaimana tadi cerita oleh Mbak Nara. Nah, itu atas nama pimpinan daerah, Bupati Indramayu juga menyampaikan salam hangat, salam kebahagiaan buat semuanya Indramayu, terutama yang lagi berjuang di negara sana. Katanya dia ini bercerita banyak sekali di luar negeri nih. Semoga sehat selalu, Allah mendapatkan keberkahan dan kesuksesan. Saya minta titip kepada orang Indramayu. Jangan mimpi Indramayu maju mengharapkan kemajuan dari orang lain. Yang memajukan Indramayu, utama dan pertama orang Indramayu nih. Kita. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Yuk. Papanya Kades, anaknya bendahara di Kabupaten Pandegelang. Bidang pemberdayaan sebesar ada 20 juta lagi. rupiah, dana untuk bidang pembinaan sebesar 16,2 juta, dan termasuk modal badan usaha milik desa tahun 2019 sebanyak 50 juta rupiah. Terhadap tersangka sendiri, penyidik mengenakan pasal berlapis, yaitu pasal 2 dan atau pasal 3 yang dijungtokan dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dalam pasal berlapis jika dikumulatifkan akan berhadapan dengan ancaman pidana selama 700 kepala desa. Lapor Jenderal. 700 kepala desa tertangkap KPK. Mereka makan dana desa di negeriku Indonesia. Dana desa naik, korupsi ikut meroket. Dana desa naik tiap tahun. Tapi, apa yang ikut naik? Bukan kesejahteraan. Justru korupsi kepala desa yang melonjak 100%. Ironi bukan? Desa harusnya tempat lahir harapan, malah jadi ladang bancakan. Data Kejaksaan Agung jelas. Tahun 2023 ada 187 kades korup. 2024 naik 275 dan 2025 baru Agustus sudah 459. Bayangkan, lebih cepat naiknya daripada harga cabai di pasar. Tapi di tengah gelapnya data itu ada cahaya. Kejaksaan tidak hanya menindak, tapi juga mendampingi. Ada program jaga desa, ruang konsultasi hukum, agar kades tidak lagi tersandung. Karena hukum itu bukan untuk menakut-nakuti, tapi mengarahkan. Pesan kejaksaan jelas, korupsi dana desa bukan main-main. Jika masih nekat rompi ping mananti, karena desa bukan untuk diperas, tapi untuk diberdayakan. Bumdes di Subang sekarang ya.
Ada sedang direktur BUMDes Disu. Gila. Kejaksaan Negeri Subang telah menetapkan 2 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pengelolaan Pasar Desa Kalijati Timur, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Berdasarkan hasil pengumpulan alat bukti dan data, ditemukan adanya penyimpangan dalam pengelolaan Pasar Desa Kalijati Timur yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang diperkirakan, ini masih perkiraan rekan-rekan sekalian, bisa tentatif bisa lagi juga bertambah. Sementara ini kita perkirakan sebesar 1.500.000 rupiah. Miliaran ya, dana yang dikorupsi miliaran. Kalau 1 miliar saja dikali dengan 700 bisa dihitung tuh ya, 700 miliar ya. Ini menjadi hal yang ironis sekarang teman-teman ya. Kita kan disuruh kemarin para aparatur negara untuk efisiensi anggaran begitu. Fokus ke rakyat, fokus ke pembangunan begitu. Kalau kepala desa, setingkat kepala desa sudah melakukan korupsi yang segini besar, loh jangan heran kalau yang lebih tinggi juga lebih besar korupsinya begitu. Dan ini sepertinya sekarang ini sudah membudaya, sebentar sudah terbudaya begitu ya, enggak keren kalau enggak korupsi begitu ya. Makanya pemerintah bertindak tegas sekarang, sikat semuanya biar kapok sekali-kali ya. Kayaknya sih perampasan aset harus segera disahkan ini ya. Semakin naik sebentar ya, kita lanjutin. Seorang kepala desa di Kecamatan Bayombong, Garut, Jawa Barat ditahan kejaksaan pada hari Senin. Pria berinisial H ini diduga menggelapkan dana desa tahun 2021 hingga 2023. Total kerugian negara mencapai 452 juta rupiah. Kapok. Kerugian dimungkinkan bisa bertambah besar karena perhitungan masih dilakukan. Kejaksaan Negeri Garut mengungkap kasus korupsi digunakan keperluan pribadi. Uang korupsi diduga digunakan untuk judi online. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman di atas 4 tahun penjara. Proses. Kejaksaan Negeri Garut telah menahan tersangka atas penggunaan dana desa Sukasenang, Kecamatan Bayombong di Kabupaten Garut, yang mana anggarannya dari tahun 2021 sampai 2023. Diduga pada awalnya tersangka menggunakan uang tersebut untuk judol, tapi setelah dalam pemeriksaan memang untuk kepentingan pribadi. Dan estimasi kerugian sekitar 452 juta, nantinya kemungkinan akan bertambah. Satreskrim Polres Karawang telah mengamankan pelaku korupsi yang terjadi di Dusun Desa Waluya, Kecamatan Kota Waluya, Karawang, yang bersangkutan adalah mantan kepala desa, diamankan terkait dengan tindak pidana korupsi. Kerugian setelah kita koordinasi dengan inspektorat dan korban terkait dengan apa yang dilakukan yaitu sekitar 720 juta sudah dihitung, kemudian kita koordinasi dengan pihak kejaksaan, alhamdulillah sudah P21. Yang bersangkutan melakukan korupsi anggaran fisik ya, tahun 2018 dan 2019. Terkait dengan keterangan dari korban yang bersangkutan untuk kepentingan pribadi. Siapa mundur? Mundur. Tahan. Kades. Halo. Enggak, udah halo. Bu, mau payung hukum, Bu. Bangun ya. Payung hukum apa, Bu? Siapa? Udah. Yang merupakan kepala desa Sinar Laut. Kades geus mulai di karandangannya, geus mulai di cara ridupnya, da jadi bangsat atuh da. Lamun aya desa anu kosong eueuh kadesna waing dipingpin kadesna sok sadiakeun danana sabulan ku aing diberesan eta nya.
jadi pemimpin mah niatna ngabdi jeung nulung ka masyarakat, lain jang pucat pacok kitu weh aing mah. Sok lamun aya desa nu kosong panggil aing lu jadi kadesna, sabulan ku aing dirapihkeun tah. Niatna nulung mah, niatna ngabdi mah cek paribasana teu dahar oge jang masyarakat mah pasti digawe. Dikutip dari tribunjabar.id, tersangka D merupakan kepala desa Mandalawangi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Perkara ini berawal dari operasi bidang intelijen Kejati Jabar terkait adanya dugaan mafia tanah di Kabupaten Bandung. Hal itu disampaikan oleh Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Jabar, Riono, pada Senin 29 November 2021. Riono mengatakan pihaknya langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dugaan kasus tersebut. Modus yang dilakukan oleh tersangka adalah menukar objek tanah miliknya dengan tanah yang berada di desa Mandalawangi. Diketahui tersangka memiliki aset tanah carik yang sudah turun-temurun sejak tahun 1960 di Persil 12 dan 23 Blok Pasir Huut. Pada tahun 2018, D bersama F dan Y sepakat untuk menukar 3 buah akta jual beli tanah atas nama AS yang berlokasi di Persil 16 Desa Mandalawangi. Ketiga akta tersebut ditukar menjadi 3 buah. Iya, kasihan. Dari notif tuh sama wakil kepala desa. Adapun tersangka dari tindak pidana korupsi ini adalah saudara Diha, pekerjaan kepala desa Sukamanah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Kemudian dari peristiwa ini kerugian negara yang kerugian negara sejumlah 1,3 M. Usai menjalani pemeriksaan, Yuliantono langsung digiring ke rutan kelas 2B Nganjuk. Ia tampak mengenakan rompi tahanan merah dengan tangan terborgol serta dikawal oleh sejumlah aparat keamanan. Yuliantono merupakan kepala desa Dadapan, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Usai mendapatkan 2 alat bukti yang kuat, Kejaksaan Negeri atau Kejari Nganjuk menetapkan Yuliantono sebagai tersangka kasus dugaan korupsi anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes tahun 2023 dan 2024. Dari hasil penyelidikan, perbuatan tersangka diduga menimbulkan kerugian negara mencapai 1 miliar yang ia peroleh dari kegiatan pembangunan fisik maupun non-fisik yang dibiayai APBDes. Akibat penyalahgunaan anggaran tersebut, banyak program pembangunan di desa Dadapan tidak terrealisasi meski dana sudah cair. Kasipitsus Kejaksaan Negeri Nganjuk Yan Aswar menjelaskan modus yang digunakan tersangka disebut cukup tertata rapi, sebab setiap kali dana dicairkan melalui Bank Jatim, uang yang seharusnya dipakai untuk kepentingan desa tersebut justru dialirkan ke kebutuhan pribadi. Bahkan untuk memperlancar aksinya, Yuliantono bahkan memalsukan sejumlah dokumen pencairan serta membuat surat pertanggungjawaban atau SPJ fiktif lengkap dengan nota dan stempel palsu. Hari ini Kejaksaan Negeri Nganjuk telah melakukan penetapan tersangka
atas nama Indonesia IT untuk perkara penyalahgunaan anggaran desa BPD selama anggaran 2023 dan 2024. Dan penangkapan tersangka ini pun juga telah didukung dengan 2 alat bukti yang cukup serta telah dilakukan penghitungan oleh audit dengan estimasi kurang lebih sekitar adanya indikasi kerugian 1 miliar. 1 miliar itu berupa fisik atau non fisik? Itu dua-duanya, pembangunan fisik dan pembangunan non fisik selama 2023 dan 2024. Adapun proses adanya kerugian tersebut, modusnya pencairan yang telah dilakukan oleh Pangkat telah cair dari Pangkat. Anggaran tersebut tidak langsung diserahkan semuanya kepada pelaksana kegiatan. Anggaran tersebut dikuasai oleh IT dan dipergunakan untuk keperluan-keperluan di luar kegiatan pembangunan desa. Sehingga ada SPJ yang sifatnya fiktif, nota-nota yang dibuat ataupun stempel itu sengaja dibuat untuk melengkapi SPJ tersebut. Sehingga proses pembangunan maupun yang sifatnya fisik maupun non fisik ada yang tidak lengkap dalam proses SPJ tersebut maupun ada yang sifatnya fiktif, artinya tidak terlaksana pekerjaan tersebut namun pencairannya telah dilaksanakan. Atas perbuatannya, Yuliantono dijerat dengan pasal 2 ayat 1 Junto pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun. Dari Nganjuk, Andri Purwanto, KSTV. Jadi gitu sebenarnya videonya ya, mudah-mudahan video ini bisa menyadarkan bahwa sesungguhnya apa yang Anda makan itu akan dipertanggungjawabkan. Apalagi Anda makan yang bukan hak Anda begitu. Ya, seharusnya bagaimana mensejahterakan rakyat dan pimpinnya malah menyengsarakan dan mengambil semua hak rakyat untuk kepentingan pribadinya. Ya, mudah-mudahan dapat hukuman yang setimpal dan finalnya mungkin nanti akan disahkan perampasan aset, undang-undang perampasan. Biar kapok sekali-kali ya. Ini ada tadi 462 juta rupiah tuh dana desa ya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.